kita mempelajari materi selanjutnya, yaitu setelah mempelajari menghitung luas, sekarang kita menghitung volume benda yang diputar pada bidang kartesius. Jadi anggap di sini kita sudah memiliki sumbu X dan sumbu Y pada bidang kartesius, dan kita memiliki sebuah fungsi. Katakan fungsinya seperti ini. Sebuah fungsi, lalu kita akan menghitung volumenya. Fungsinya saya langsung beri nama saja, yaitu Y sama dengan 3 tambah 2X kurang X kuadrat. Lalu fungsi ini akan diputar terhadap sumbu X. Jadi kalau kita putar terhadap sumbu X, maka fungsinya akan muncul juga dari bawah. Kita buat mungkin lebih mirip. Kira-kira seperti itu. Ukurannya kelebihan, tapi anggaplah demikian ya. Kita punya fungsi Y sama dengan 3 tambah 2X kurang X pangkat 2. Fungsi yang di atas diputar kepada sumbu X, sehingga ketika kita memutar, jadi kalau kita putar, dia bukan menjadi bidang 2 dimensi lagi, tetapi dia menjadi 3 dimensi. Ini seperti bawang ya, kalau kita melihat seperti bawang. Lalu karena dia sudah berbentuk 3 dimensi, bukan merupakan suatu area saja, maka kita bisa menghitung volume di dalam benda ini. Kalau saya berikan Anda bola, kalau saya berikan Anda kubus, ataupun limas dan prisma, kita sudah punya rumus yang baku untuk menghitung volume. Tetapi kalau saya meminta Anda untuk menghitung volume dari benda yang ada pada layar seperti bawang ya, bentuknya kurang teratur, bagaimana kita menghitung volumenya? Oke, jadi ada rumus yang tersedia di dalam materi integral. Ada 2 jenis, yaitu pertama ketika kita memutar kepada sumbu X sejauh 360 derajat ya, memutar terhadap sumbu X, dan yang kedua diputar terhadap sumbu Y, jadi dia ke kiri. Kalau sumbu X dia ke bawah, kalau ini dia ke sumbu Y, berarti dia ke kiri. Ada fungsinya, formula yang bisa kita pakai untuk menghitung benda yang diputar terhadap sumbu X. Rumusnya sebagai berikut. Volumenya sama dengan Pi dikali selang dari A sampai B, lalu fungsinya itu dikuadratkan, Y kuadrat dx, dengan Y itu sama dengan fungsi X. Ini jika diputar terhadap sumbu X. Bagaimana kalau kita memutar terhadap sumbu Y? Kalau kita memutar terhadap sumbu Y, maka rumusnya adalah integral A sampai B X kuadrat dy, di mana X itu adalah fungsi variabel Y, seperti kepada materi luas daerah pada waktu yang lalu. Jadi kita memutar fungsinya di dalam Y untuk diputar terhadap sumbu Y. Soal yang kita hadapi di sini adalah kita akan memutar terhadap sumbu X. Kalau diputar terhadap sumbu X dan hanya terdapat satu kurva, maka soalnya akan memberikan selangnya. Selang titik di sini yaitu 3. Mari kita menghitung volume benda ini. Berarti kita memakai rumus yang di atas. Volume yang ditanyakan adalah integral. Karena kita lihat di sini 3, startnya dari sini, berarti ini adalah 0 ya. Ini adalah 0. Lalu kita akan masukkan rumusnya. Ingat, rumusnya adalah Y pangkat 2.
Jadi kalau Y-nya adalah 3 tambah 2X kurang X kuadrat, maka ini harus dikuadratkan. Nah, bagaimana kita menguadratkan fungsi ini, sedangkan fungsi ini ada dalam 3 suku, berarti kita perlu mengekspan fungsi ini. Kita mengekspan fungsi ini dengan menghitung nilai kuadratnya. Tentunya ada bentuk soal yang lain yang mungkin lebih ringkas, tetapi mari kita mengerjakan soal ini. Kita akan menghitung bentuk kuadratnya. 3 ditambah 2X dikurangi X pangkat 2 dikali 3 ditambah 2X kurang X pangkat 2. Jadi kita kalikan satu-satu. 3 dikali 3 9, 3 dikali 2X 6X, 3 dikali min X kuadrat itu min 3X kuadrat. Selanjutnya kita kalikan yang 2X, 2X dikali 3 positif 6X, lalu 2X dikali 2X 4X pangkat 2, lalu 2X dikali min X kuadrat minus 2X pangkat 3. Selanjutnya minus X kuadrat dikali 3 minus 3X pangkat 2, lalu minus X kuadrat dikali 2X minus 2X pangkat 3. Yang terakhir minus X kuadrat dikali minus X kuadrat positif X pangkat 4. Jadi ini jawabannya. Kita copy ke sebelah kiri, cukup panjang. Kita selesaikan saja terlebih dahulu. Mari kita rapikan 9-nya sendiri. Lalu 6X, 6X berarti 12X. Lalu minus 3X kuadrat ditambah 4X kuadrat positif 1X kuadrat. Positif 1X kuadrat dikurangi 3X kuadrat berarti minus 2X kuadrat. Lalu ada pangkat 3 di sini, minus 2X pangkat 3 minus 2X pangkat 3 berarti minus 4X pangkat 3. Lalu yang terakhir adalah X pangkat 4. Jadi ini adalah jawabannya dari hasil ekspansi dari bentuk kuadrat yang ada di soal ini. Kita copy ke kiri, yaitu 9 ditambah 12X dikurang 2X pangkat 2 dikurang 4X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 dx. Kemudian kita integralkan. Kita integralkan, maka kita peroleh 9X ditambah 6X pangkat 2 dikurang 2/3 X pangkat 3 dikurang X pangkat 4 ditambah 1/5 X pangkat 5. Ini hasil integralnya ya, dalam selang 0 sampai 3. Selanjutnya kita masukkan nilainya, yaitu 9 dikali 3 ditambah 6 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 2/3 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 4 ditambah ditambah 1/5 dikali 3 pangkat 5. Kita kurangkan 0 karena semua di belakang kalau kita masukkan 0 dia akan bernilai 0. Ada satu yang saya lupa tulis di sini, yaitu kita seharusnya menuliskan pi di depannya. Saya tambahkan. Oke. Kita tuliskan pi-nya sekali lagi. Oke, lalu kita hitung jawabannya. Pi dikali 27 ditambah 54 ya.
3 pangkat 3 itu 27, 27 dibagi 3 itu 9, 9 kali 2 itu minus 18 ya, ada negatif. Lalu minus 3 pangkat 4 berarti minus 81. Lalu ditambah 3 pangkat 5 berarti 9 kali 9 81, 81 dikali 3 itu 243 per 5. Oke, kita hitung selanjutnya. Minus 18 ini 81. 27 ditambah 54 itu adalah 81. 81, jadi ini habis. Lalu tersisa minus 18 ditambah 243 per 5. Kita samakan saja penyebutnya. Ini kan minus 18 per 1. Kita coba kali silang saja. 5 dikali 18 itu 5 kali 10 50 tambah 40 berarti 90 per 5. Minus 90 per 5 ditambah 243 per 5. Kita peroleh selanjutnya minus 90 ditambah 243 berarti jawabannya adalah 153 per 5 pi, atau kita bisa ubah 153 per 5 yaitu adalah 33 per 5 pi satuan volume. Nanti tergantung soalnya apakah dia sentimeter kubik atau meter kubik ataupun bentuk lain. Ini adalah jawaban dari persoalan yang kita hadapi pertama, yaitu volume suatu bentuk dari suatu kurva, satu kurva saja yang diputar terhadap sumbu X. Selanjutnya mari kita melatih mencari permasalahan untuk menggunakan rumus yang kedua, yaitu menghitung volume dari suatu kurva, satu kurva saja, jika diputar terhadap sumbu Y. Nomor selanjutnya, diputar mengelilingi sumbu Y. Katakan di sini saya memiliki bidang kartesius, lalu saya berikan kurvanya. Kurvanya berada di sebelah kanan. Nama kurvanya adalah Y sama dengan akar X. Lalu kurva ini dibatasi kita akan putar ke kiri. Dia beri batas di sini 0 sampai 2 berarti karena dimulai dari pusat. Jadi yang ini kita akan putar ke kiri. Berarti kalau kita putar ke kiri nanti dia muncul di sebelah kiri. Kira-kira demikian. Oke. Jadi kalau diputar ke sebelah kiri maka dia akan berbentuk memutar sumbu Y. Dia muncul di sebelah kiri. Dan kita akan menghitung volume yang dia bentuk. Saya membayangkan ini bentuknya seperti apa, tapi saya harap kalian bisa memahami bentuk 3 dimensinya kalau garis ini diputar ke sumbu Y. Dia seperti bunga ya. Seperti bunga tetapi di bagian bawahnya ada isinya. Kita akan hitung volume dari benda ini. Kita ketahui bersama formula untuk menghitung volume dari benda ini, yaitu V sama dengan Pi batas C sampai dengan D X kuadrat dy, dengan X adalah fungsi dari Fy. Kita memiliki fungsi Y di sini. Fungsi Y sama dengan akar X. Jadi kita harus mencari X sama dengan, sehingga kalau saya putar lalu kita kuadratkan kedua ruas, kita temukan nilai Y kuadrat di sebelah.
dan X sama dengan Y kuadrat karena akarnya nanti di cancel dengan pangkat 2. Jadi kita dapat X sama dengan Y pangkat 2. Kita masukkan ke dalam fungsi. Volume sama dengan P. Batasnya kita sudah bisa lihat di sini. Dari bawah ke atas berarti 0 sampai 2. Lalu X kuadrat berarti Y pangkat 2, lalu kena rumusnya pangkat 2 juga. Oke, ini lebih simple rumusnya daripada soal sebelumnya. Kita pangkatkan dulu. Ini jadi Y pangkat 4 ya. DY, maksud saya DY di sini. Selanjutnya kita integralkan. Jadi dapatnya P dikali 1/5 Y pangkat 5 hasil integral dalam batas 0 sampai 2. Lalu jawabannya adalah Pi dikali, kita masukkan 2-nya yaitu 1/5 dikali 2 pangkat 5 dikurangi 0, karena kalau kita masukkan 0 nanti dia akan mendapat nilai 0. Jadi kita peroleh hasil sini 2 pangkat 5 itu adalah 32, Pi dikali 32/5. Jadi jawabannya adalah 32/5 Pi satuan volume. Nanti itu bisa disederhanakan 32/5, atau kita cukup saja menjawab sampai di sini. Demikian, ini adalah contoh menghitung volume benda dari suatu kurva yang diputar terhadap sumbu Y. Kita akan melanjutkan kepada volume benda putar yang dibatasi oleh dua kurva. Jadi saya langsung berikan soalnya dan saya langsung berikan rumusnya. Saya memiliki di sini sebuah bidang kartesius sekali lagi. Lalu ada fungsi di sini. Dua fungsi. Fungsi X kuadrat, fungsi yang sudah biasa dikenal. Fungsi X kuadrat, dan ada sebuah fungsi yang lain, sebuah garis. Oke. Kita akan menghitung volumenya. Tulis dulu Y sama dengan X pangkat 2, dan garis yang biru adalah Y sama dengan minus X tambah 2. Jadi di sini ada dua fungsi yang berpotongan, tapi kita perlu mencari dulu titik potongnya di mana, karena itu adalah batasnya. Bagaimana dengan formulanya? Formula untuk menghitung volumenya adalah Pi batas bawah sampai batas atas. Lalu kita tulis rumusnya, yaitu Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat dx, atau dalam buku yang lain bisa ditulis Fx pangkat 2 dikurangi Gx pangkat 2, sama saja. Jadi nanti Y-nya dan Y1-nya dan Y2-nya itu adalah fungsi dalam X. Nah, mana yang Y1, mana yang Y2, supaya kita tidak terbalik seperti pada luas daerah, maka kita akan memberikan yang di atas, yaitu yang di depan, karena dia di atas, lalu mengurangi yang di bawah. Jadi yang di atas mengurangkan yang di bawah. Tetapi sebelumnya mari kita menghitung dulu titik potongnya, supaya kita temukan batasnya. Oke, menentukan titik potong seperti cara yang lalu, yaitu Y1 sama dengan Y2, yaitu X kuadrat sama dengan min X tambah 2. Kita pindah ruas, X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan seperti cara kemarin. Kita akan dapatkan ini X tambah 2, X kurang 1 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan min 2, atau X-nya sama dengan
1. Jadi ini adalah batas-batasnya. Selanjutnya kita menghitung volumenya setelah kita peroleh batas-batasnya. Oke, kita lihat yang di sebelah atas adalah garis yang biru, berarti dia akan masuk di Y1 kuadrat. Lalu yang kurva parabola ada di bawah, berarti dia akan masuk di Y2 kuadrat. Kita hitung volumenya. Pi integral, titiknya sudah didapat, minus 2 sampai 1. Kalau digambar nanti dia di sini minus 2 dan 1. Lalu ini diputar ya, ini sudah diputar ke sumbu X, berarti nanti dia berputar ke bawah, bidang yang ini diputar ke bawah. Kita lanjutkan, kita masukkan yang garis terlebih dahulu, yaitu min X tambah 2 karena dia di atas, lalu X kuadratnya di bawah, pangkat 2 karena dikenakan rumus. Kita pangkatkan 2 dulu ini, berarti kita boleh tulis 2 kali kalau Anda bingung ya, di sebelah sini min X tambah 2 dikali dengan min X tambah 2, lalu Anda hitung satu-satu. Nanti jawabannya adalah X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4, lalu dikurangi X pangkat 4 yang di belakang. Selanjutnya kita integralkan. Kita integralkan, maka kita dapat 1/3 X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 1/5 X pangkat 5 pada selang minus 2 sampai 1. Sama dengan Pi. Kita masukkan 1 di atas, ini agak panjang, saya geser ke kanan. Kita masukkan 1, berarti 1/3 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 dikurangi 1/5 dikali 1 pangkat 5, lalu kita tulis negatif dari rumus, lalu buka kurung. Kita masukkan minus 2 selanjutnya, 1/3 dikali minus 2 pangkat 3 dikurangi 2 dikali minus 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali minus 2, lalu dikurangi 1/5 dikali minus 2 pangkat 5. Tutup kurung, lalu yang siku untuk dikalikan dengan pi yang di depan, pi. Oke, pi-nya di depan, pi. Lalu kita kalikan satu-satunya, 1/3 tetap, ini tetap 2, ini tetap 4, ini tetap 1/5 ya, karena perkaliannya satu semua. Lalu kurang dari rumus, minus 2 pangkat 3 itu minus 8, berarti minus 8/3. Lalu minus 2 pangkat 2 itu, minus 2 pangkat 2 nya itu adalah 4, 4 dikali minus 2 berarti minus 8. Selanjutnya juga di sebelah kanan, 4 kali minus 2 itu minus 8. Jadi kita sudah hitung ini, kita sudah hitung ini. Kita sudah hitung ini tadi, lalu kita hitung ini dan yang terakhir ini. Oke. Yang terakhir 1 2 3 4, yang terakhir adalah minus 2 pangkat 5 minus 32 dikali minus 1/5 berarti positif 32/5. Sekarang kita kalikan dengan negatif yang di depan, Pi ini jadi 1/3 tambah 2 kurang 1/5 ya. Lalu negatifnya kita kalikan jadi positif 8/3, positif 8, positif 8, dan negatif 32/5. Jadi kita baru saja kalikan negatifnya satu-satu ke dalam. Oke, lanjutkan. Pi kita biarkan dulu ya. Oke, kita sudah punya ternyata ini yang sama, 1/3 tambah 8/3 9/3, jadi 3 ditambah 2, lalu ada 16 di sini, lalu ada min 1/5 dikurangi 32/5 berarti min 33/5.
Kita teruskan, ini Pi 3 tambah 2, 5, 5 tambah 16, 5 ditambah 16 yaitu 21, dikurangi 33 per 5, kita samakan penyebut di sebelah kanannya, Pi 5 kali 21 itu 105 per 5, dikurangi 33 per 5, jadi kita dapatkan 72 per 5 Pi satuan volume. Oke, ini adalah hasil volume dari benda ini jika diputar ke bawah, seperti yang saya ilustrasikan. Kalau kita putar ke bawah berarti kita lalu ada garis yang biru itu. Oke, kira-kira seperti ini. Bendanya ada di bawah. Oke, jadi dia berputar ke bawah, dia nanti mengelilingi sumbu X. Jadi dia ada berputar. Cuma gambar saya di sini kurang baik, jadi kalian berharap bisa mengerti ketika benda ini, daerah ini diputar ke sumbu X sejauh 360 derajat. Jadi ini bukan dicerminkan ya, tapi diputar mengelilingi sumbu X. Volumenya adalah 72 per 5 Pi satuan volume. Terakhir mari kita memutar dua fungsi diputar terhadap sumbu Y. Saya gunakan soal pada video yang lalu. Video menghitung luas daerah, saya pakai soalnya untuk menghitung volume. Katakan saya punya fungsi seperti lalu. Fungsinya sebagai berikut. Fungsinya seperti itu, yang seperti pada video lalu. Lalu ada satu garis yang memotong, katakanlah sebagai berikut ya. Oke, lalu garis yang biru itu namanya Y sama dengan X kurang 1 seperti soal di luas daerah. Lalu kurvanya itu yaitu X sama dengan 3 kurang Y kuadrat. Oke, jadi kita putar ke sumbu Y. Jadi kalau kita bisa bayangkan sedikit, nanti kurvanya ini juga ada di sebelah kiri. Oke, jadi dia seperti ini kira-kira ya. Ini lengkungnya tidak bagus. Lalu nanti garis birunya berpotongan juga di situ. Seharusnya ini berpotongan. Lalu garis birunya kira-kira dia di sini. Oke. Jadi dia diputar ke sumbu Y, dia muncul di sebelah. Lalu daerah mana yang maksud saya, yaitu daerah yang ini. Dia diputar. Diputar ke sumbu Y. Oke ya, saya hapus gambarnya ya supaya tidak membingungkan. Oke. Jadi kita harus cari dulu batas bawah dan batas atas. Batas atas dan batas bawah. Jadi saya simbolkan ini C. Ini simbolnya D. Oke, karena ini diputar pada sumbu Y, berarti kita harus bikin X1 sama dengan X2. X1 nya yang sudah ada yaitu 3 kurang Y kuadrat. X2 nya itu kita putar ini.
berarti X sama dengan Y ditambah 1. Berarti kita taruh di sebelah sini Y ditambah Y kuadrat ya tadi. Y tambah 1, ini adalah 3 dikurangi Y kuadrat. Oke. Oke, kita pindahkan semuanya di kanan supaya jadi positif. Berarti Y tambah 1 kurang 3 tambah Y kuadrat sama dengan 0. Kita rapikan penulisannya. Y kuadrat ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Y tambah 2 Y kurang 1 ya, seperti tadi. Y sama dengan min 2 atau Y sama dengan 1. Oke, jadi sekarang kita hitung volumenya. Volumenya adalah Pi integral minus 2 sampai 1. Lalu kita lihat yang lebih ke kanan, yaitu yang kurva kuning, yang lebih ke kanan. Kalau tadi lebih ke atas, ini ke kanan. Berarti masukkan dulu kurva yang kuning, pangkat 2 ya, dari rumus. Lalu dikurangi yang biru. Oke, sorry. Ini Y tambah 1. Oke, jadi rumusnya yang kita pakai adalah V bat Pi batas C sampai D Fy kuadrat dikurangi Gy kuadrat, di mana Fy itu adalah yang lebih ke kanan. Mari kita lanjutkan. Kita buka dulu tanda kurungnya itu. Berarti V sama dengan Pi. Ini kalau kita expand, kita akan dapatkan 9 dikurangi 6 Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 4 ya. Lalu yang di sebelah itu dapatnya Y kuadrat ditambah 2Y. Ini standar tambah 1 dy. Kita rapikan. 9 kurang 6Y kuadrat ditambah Y pangkat 4. Ini kalikan minusnya ke dalam. Minus Y pangkat 2 kurang 2Y kurang 1. Lalu kita terus rapikan ini, yaitu kita kurangkan yang pangkat sama, minus 6 dan minus Y kuadrat ya. Minus 6Y kuadrat minus Y kuadrat berarti 9 kurang 7Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 4 dikurangi 2Y dikurangi 1 dy. Lalu kita integralkan, jadi Pi integral 9y. Lalu ini jadi minus 7/3 Y pangkat 3. Lalu ini 1/5 Y pangkat 5. Lalu ini Y pangkat 2. Dikurangi ya, ternyata saya kelewatan 1 ya, ada 9 kurang 1. Tidak apa-apa. Minus 2 sampai 1. Jadi seharusnya tadi saya kurangkan 9 kurang 1. Kita kurangkan ketika kita substitusi angkanya saja supaya tidak menulis lagi, atau saya hapus saja di sini, ini tidak ada. Saya ganti ini, nanti 9 kurang 1 8, lalu diintegralkan jadi 8Y minus 2 sampai 1. Oke, kita masukkan 1, berarti 8 dikali 1 kurang 7/3 dikali 1 pangkat 3 ditambah 1/5 dikali 1 pangkat 5 dikurangi 1 pangkat 2, lalu kurang dari rumus, buka kurung, masukkan minus 2, 8 dikali minus 2 kurang 7/3 dikali minus 2 pangkat 3. Kita masukkan semua angkanya, ditambah 1/5 dikali minus 2 pangkat 5, lalu dikurangi minus 2 pangkat 2, kita tutup kurung. Ada juga yang oke. Kalikan dapat 8. Nanti ini min 1, lalu ini 1 kuadrat tetap 1, nanti 8 kurang 1 7.
7 kurang 7 per 3 ditambah 1/5. Lalu ini dikurang, ini 8 dikali minus 2. 8 kali minus 2 minus 16. Minus 16 dikenakan minus berarti jadi positif 16. Lalu ini minus 2 pangkat 3. Minus 2 pangkat 3 minus 8. Minus 8 dikali minus 7. Minus 8 dikali minus 7 positif 56 per 3. Positif 56 per 3 dikali minus di depan berarti jadi minus 56 per 3. Selanjutnya ini minus 2 pangkat 5 minus 32. Minus 32 dikali 1/5 minus 32 per 5. Minus 32 per 5 dikali minus berarti positif 32 per 5. Yang terakhir minus 2 pangkat 2 4 ya. 4 dikali minus minus 4. Minus 4 dikali minus jadi positif 4. Lanjut pi. Kita operasikan yang sama dulu. 7 ditambah 16 23. 23 ditambah 4 27. Lalu minus 7 dikurangi minus 56 berarti minus 63 per 3. Minus 63 per 3 itu adalah minus 21. Saya ganti ya. Minus 21. Jadi minus 21 didapat dari minus 7 kurang 56 berarti minus 63. Minus 63 per 3 minus 21. Lalu 1/5 ditambah 32 per 5 berarti 33 per 5. Oke, 27 kurang 21 ada pi dikali 6 ditambah 33 per 5. Kita samakan penyebut. Pi, lalu 5 dikali 6 30 ditambah 33 ya per 5. Nanti kita dapat jawabannya 63 per 5 pi satuan volume. Kalau kita mau sederhanakan boleh 63 dibagi 5 yaitu 12 3 per 5 atau 12,6 boleh dalam desimal. Kita baru saja menghitung hasil integral dari benda yang diputar terhadap sumbu Y. Memang perhitungan pada materi ini begitu cukup panjang, jadi kita perlu teliti dan menyimak dengan hati-hati. Kita sudah menghitung diputar sumbu Y, diputari sumbu X, lalu satu kurva saja diputar ke sumbu Y dan satu kurva saja diputar ke sumbu X. Ada rumusnya masing-masing, harap boleh diperhatikan. Volume benda putar Anda bisa saksikan beberapa kali supaya bisa memahami. Terima kasih.